Pukul 7:30 malam. Rena mendongak menatap Reno yang duduk di hadapannya. Saat ini mereka berdua tengah makan malam dalam diam. Tak ada yang berbicara sejak kejadian sore tadi. Selesai makan, Reno membawa piringnya ke wastafel menyalakan keran air untuk mencuci piringnya. "Kak, biar aku saja," ucap Rena, seketika bangkit dari duduknya. "Tetap duduk, kamu sudah seharian membersihkan rumah ini, jadi biarkan aku yang mencuci piring malam ini," ucap Reno dengan nada datar. Rena kembali duduk di kursinya menatap sang kakak yang begitu fokus mencuci piring. "Kamu tidak berniat untuk bekerja atau membangun sebuah perusahaan?" tanya Reno, tanpa menoleh pada Rena dan terus fokus pada piring yang ia cuci. "Aku belum memikirkan hal itu. Nanti akan aku bicarakan dengan Mas Gilang," ucap Rena, membuat Reno menghentikan tangannya sejenak. "Kamu terlalu baik, Rena," batin Reno, lalu menaruh piring yang sudah ia cuci pada tempatnya. "Aku ke kamar dulu," ucap Reno, kemudian keluar dari dapur meninggalkan Rena yang masih setia duduk di kursi. 1 jam kemudian, merasa bosan di dapur, Rena pun bangkit dari duduknya dan berjalan ke ruang tamu. Ia terus menatap ke arah pintu kamar kakaknya, takut jika Reno tiba-tiba keluar dari sana dan mendapati dirinya masih berada di luar kamar. Pukul 11 malam, Reno terbangun dari tidurnya, menatap ke meja samping tempat tidur, di mana tak ada segelas air pun di sana. "Aku lupa membawa air minum masuk tadi," ucapnya pelan, kemudian menyibakkan selimutnya dan bangkit dari tidurnya. Reno membuka pintu kamar dan terkejut mendapati Rena yang tertidur di sofa ruang tamu. Reno menoleh ke arah jam dinding, dan sudah hampir jam 11 malam. "Kenapa Rena tidur di sini?" batin Reno, menghembuskan nafas pelan lalu menggendong adiknya ala bridal style ke arah pintu kamar bercorak putih. Reno meletakkan pelan adiknya di atas tempat tidur, menatap sekeliling kamar. Reno berjalan pelan mendekat ke arah lemari pakaian Rena, membukanya, dan terkejut hanya mendapatkan pakaian Rena di dalam. "Damn," umpat Reno dalam hati, lalu menoleh pada Rena yang tertidur sangat pulas. Dengan kesal, Reno berjalan keluar dari kamar Rena, dan menutup perlahan pintu kamar adiknya agar tak menimbulkan suara. Reno menoleh ke arah pintu kamar tidak jauh dari kamar Rena. Dengan perasaan kesal, ia berjalan mendekat ke arah pintu itu membukanya pelan. Tangan Reno terkepal kuat melihat isi kamar itu. Adiknya memang selalu bisa menutup rapat masalahnya. "Sudah berapa lama kamu menangis dalam diam, Rena?" batin Reno, berbalik setelah menutup pintu kamar tersebut. Rasa hausnya sudah menghilang seketika, digantikan dengan amarah dan kekesalan. Reno mendudukkan diri di atas tempat tidur, mencoba mengatur nafasnya yang tidak beraturan. Reno menoleh pada pintu kamar yang tertutup saat mendengar pintu apartemen terbuka. "Pernikahan ini sudah tidak bisa dilanjutkan," geram Reno, seakan ingin keluar dari kamar dan memukul omnya. Sedang Gilang yang baru saja memasuki apartemennya, terdiam saat tak menemukan Rena di dapur seperti biasanya. "Syukurlah dia sudah tidak tidur di luar lagi," batin Gilang, berjalan memasuki kamarnya. Pukul 6:30 pagi, Rena terbangun dari tidurnya. Tadi malam tidurnya benar-benar nyenyak hingga tak menyadari kedatangan suaminya. Seperti biasanya, setelah bangun Rena akan membersihkan diri sebelum memulai kegiatan paginya. 20 menit kemudian, Rena membuka pintu kamarnya dan terkejut saat mendapati Reno sudah duduk manis di sofa dengan raut wajah tak bersahabat. Kakak, lirih Rena, membuat Reno menoleh padanya dengan tatapan tajam. Sudah berapa lama dia memperlakukanmu seperti ini?" tanya Reno yang berusaha untuk menahan kekesalannya. Rena tersentak mendengar hal tersebut. Ia menelan salivanya dengan susah payah dan mencoba untuk menghindari tatapan mata kakaknya. "Jawab, Rena," teriak Reno yang sudah geram pada adiknya. "Jangan diam saat aku bertanya padamu."
teriak Reno. Ia sudah tak tahan. Saat ia keluar dari kamar sudah mendengar pintu apartemen yang terbuka. Yang tidak lain adalah Gilang yang pergi dengan terburu-buru. Rena hanya menunduk menahan tangisnya. Ia memilih bungkam dan tak berbicara. Ah, gila. Suami macam apa dia, hah? Bisa-bisanya kalian menyembunyikan hal seperti ini. Sepasang suami istri yang tidak tinggal sekamar. Bahkan dia seperti tak menganggapmu sebagai istrinya. Di mana hati nuraninya? Teriak Reno yang sudah mulai seperti orang gila. Katakan kalau kamu mau bercerai. Ucap Reno membuat Rena yang sedari tadi diam tersentak dan mendongak menatap sang kakak dengan tatapan terkejut. Apa yang kakak katakan? Tanya Rena dengan suara terbata. Katakan padaku, katakan kalau kamu mau bercerai dengannya. Teriak Reno dengan lantang. Rena membeku mendengar hal itu. Rasa sakitnya mungkin memang sudah sangat besar, tapi rasa cintanya mengalahkan segalanya. Dia sudah lelah dengan pernikahan ini, tapi dia tidak mungkin meninggalkan Gilang. Tangan Reno terkepal kuat saat melihat Rena menggelengkan kepalanya. Tanpa berkata satu kata pun, Reno memasuki kamar tamu. Rena terduduk seketika di lantai. Kakinya mendadak lemas hingga tak dapat menopang tubuhnya. Ya Allah, apa yang harus kulakukan? Ucap Rena, mengusap kasar air mata di pipinya. Pukul 12 siang. Rena duduk termenung di ruang tamu. Ia mendongak saat pintu kamar tamu terbuka. Rena melihat penampilan kakaknya yang begitu rapi. Jas berwarna navy dengan kaos putih dan celana jeans berwarna hitam. Kakak mau kemana? Tanya Rena, yang kini bangkit dari duduknya. Kemasi barang-barangmu, ucap Reno kemudian keluar dari apartemen. Rena terdiam mendengar hal tersebut, lalu buru-buru mengikuti kakaknya. 30 menit kemudian, Rena berdiri di depan gedung pencakar langit milik orang yang sudah menyandang status sebagai suami adiknya. Dengan cepat, Reno melangkahkan kakinya masuk, menatap sekeliling yang cukup ramai karena jam makan siang. Reno berjalan cepat ke arah pintu lift. Beberapa security yang melihat hal itu mencoba menghentikan Reno, tapi pintu lift sudah tertutup sebelum mereka berhasil masuk. Sedang di ruangan Gilang, seorang wanita berdiri tepat di samping mejanya, memberikan bekal makan siang lagi untuknya. Tuan, ini untuk Anda, ucap wanita itu dengan wajah tersipu malu. Terima kasih, tapi maaf, saya tidak bisa menerimanya. Bisa kamu keluar, ucap Gilang, membuat raut wajah wanita itu menjadi terkejut. Tapi Tuan, belum makan sedari tadi, ucap wanita itu. Gilang menatap tajam sekretarisnya tersebut, dan tersentak saat tiba-tiba pintu ruangannya terbuka dengan keras. Brak! Gilang bangkit dari duduknya, berniat untuk marah tapi niatnya terhenti saat melihat siapa yang menendang pintu ruangannya hingga terbuka lebar. Maaf Tuan, kami tidak bisa menghentikannya, ucap beberapa karyawan wanita yang berusaha untuk menghentikan Reno. Tidak apa-apa, kalian bisa pergi, ucap Gilang, lalu menatap Reno yang juga menatapnya dengan tajam. Gildan yang berada di ruangannya terkejut mendengar suara pintu ruangan Gilang yang dibuka dengan keras. Tanpa menunggu, ia segera berlari keluar dari ruangannya dan terkejut saat tiba di ambang pintu. Is there another man you can seduce beside your boss? Apa tidak ada pria lain yang bisa kamu rayu selain bosmu? Tanya Reno menatap tajam wanita yang masih ada di dalam ruangan itu. Reno, apa yang? Ceraikan adikku, teriak Reno menggema di dalam ruangan itu. Gilang terkejut mendengar hal tersebut. Begitupun dengan Gildan yang masih berdiri di ambang pintu karena terkejut. Aku tidak akan meminta hal lain. Aku hanya ingin Anda menceraikan adikku, ucap Reno formal dengan nada datar dan dingin di kalimatnya.